Oke, pada pembelajaran video kali ini kita akan belajar bersama tentang hukum pertama Newton. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan konsep hukum 1 Newton, yang kedua mengidentifikasi penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba anak-anak perhatikan peristiwa berikut ini. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi kepada seseorang yang berada di dalam bus? Kenapa dia bisa terdorong ke depan? Dan bagaimana hukum 1 Newton dapat menjelaskan peristiwa tersebut? Pada bagian exploration, coba anak-anak perhatikan sebuah percobaan berikut ini. Nah, di sini tersedia kertas HVS dan sebuah gelas. Kita akan melihat ketika gelas tersebut ditarik secara perlahan, dan ketika gelas tersebut ditarik secara cepat. Kalau kita melihat bahwa sebelumnya gelas ditarik secara perlahan, gelas tersebut cenderung mengikuti kertas HVS yang bergerak, dan ketika gelas tersebut ditarik secara cepat, ia cenderung berada diam di posisi semulanya. Dari percobaan sebelumnya, bahkan dari peristiwa yang kita lihat sebelumnya tadi, yang tentang bus direm oleh supir, di mana penumpang-penumpangnya terjatuh ke depan, ada yang terjatuh ke samping. Nah, dari percobaan sebelumnya dan peristiwa sebelumnya, terbukti bahwa benda tersebut cenderung mempertahankan keadaan diamnya atau keadaan semulanya. Nah, jika kita berbicara tentang hukum pertama Newton ini, maka kita akan berbicara tentang sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukan atau keadaannya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum pertama Newton, atau biasa disebut sebagai prinsip inersia atau hukum kelembaman, di mana sebuah benda cenderung mempertahankan posisi diamnya atau cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Nah, hukum pertama Newton dapat dituliskan sebagai berikut. Sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut ialah sama dengan 0. Nah, kita akan melihat lagi sebuah simbol di mana seorang ibu memukul balok-balok yang disusun. Nah, terlihat jelas bahwa balok-balok tersebut tidak terjatuh ataupun tidak terbuang. Inilah yang dinamakan dengan prinsip inersia atau benda yang cenderung mempertahankan keadaan. Hukum 1 Newton
secara sistematis ditulis sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0, di mana sigma F-nya adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, di sini ada sebuah gambar gerakan pesawat. Kita akan mencoba untuk menganalisa mengenai pergerakan pesawat tersebut dengan menggunakan melihat hukum pertama Newton. Ya, memang di sini gambar ini kita bisa pahami untuk menjelaskan sigma F sama dengan 0. Jadi jika sekarang pesawat ini berada di atas angkasa, di mana gaya angkat pesawatnya dengan bentuk pesawat sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sama dengan berat pesawat ketika ia berada di suatu ketinggian. Jadi tidak tambah tinggi, tidak tambah rendah, ataupun tidak miring. Ketika gaya angkat sama dengan gaya berat pesawat, nah gaya angkat dengan gaya berat ini kan sudah sama, jadi seimbang, atau sebelah sisi kiri dan kanan, atas dan bawahnya seimbang, jadi sama dengan 0. Jadinya pesawat tersebut ketika dia berada di angkasa, maka dia tidak akan terangkat ataupun dia tidak akan terjatuh ke bawah. Nah, bagaimana jika pesawatnya mau naik ke atas tapi kecepatannya tetap sama? Nah, tinggal tambahkan saja gaya angkat pesawatnya. Jadi dengan kendali si pilot yang akan menambah gaya angkat ke atas, sehingga gaya angkat di atasnya lebih besar daripada berat pesawat. Maka pesawat tersebut akan naik. Misalnya pesawatnya mau turun, maka gaya angkat pada pesawat dikurangi. Jadi itu nanti akan naik ataupun akan turun. Tapi kapan ketika sudah naik atau turun, ini bukan lagi berbicara tentang hukum 1, tetapi dia akan berbicara tentang hukum 2 yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi ini ketika kita bahas dalam hukum pertama Newton, berarti pesawatnya sudah berada di angkasa dalam kecepatan yang tetap. Nah, selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Jadi kita menerapkan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebuah balok dengan gaya 40 Newton dengan tali dan diikat pada atap. Nah, di sini ada sebuah balok yang diikat pada atap. Jika balok dalam keadaan diam, berapakah tegangan tali tersebut? Nah, di sini adalah gayanya, berat baloknya adalah 40 Newton. Yang ditanyakan berapa tegangannya. Jadi kita tertulis terlebih dahulu, diketahui W-nya sama dengan 40 Newton. Atau gaya yang bekerja pada balok adalah sebesar 40 Newton. Sedangkan yang ditanya adalah berapakah T-nya, tegangan tali. Jadi dijawab sigma F atau jumlah gaya yang bekerja pada balok sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja pada balok apa saja? Cuman gaya beratnya, yaitu 40 Newton. Jadi T sama dengan W. Jadi W-nya pindah ruas menjadi min W sama dengan min 40, sehingga T-nya sama dengan 40 Newton. Selanjutnya, soal yang kedua, sebuah bola dengan massa 0,7 kg menggantung pada ujung tali. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah besar tegangan tali? Nah, kita lihat di sini diketahui. Sekianlah contoh soal tadi. Kita akan masuk pada asesmen. Nah, di sini anak-anak coba mengerjakan soal yang ada di link ini, dan nantinya akan ada hasil atau jawabannya di sana. Jadi silakan anak-anak mengklik link ini, terus nanti ketika mengerjakannya
disubmit lalu melihat berapa skornya, dan jika ada yang salah nanti di situ akan ada perbaikan ataupun jawaban yang benar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang hukum pertama Newton. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.